Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Melisa Nur Kiptiah dengan NIM 190807677 dan teman saya Irfan Hairil Anas dengan NIM 190807678. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi yang berjudul The Chemistry of Pottery atau Kimia Tembikar. Yang pertama, apakah fungsi tembikar atau gerabah atau keramik? Tembikar memiliki beberapa fungsi, di antaranya, yang pertama, sebagai aksesoris atau penghias ruangan. Tembikar digunakan sebagai aksesoris atau penghias ruangan karena memiliki nilai estetika yang tinggi. Yang kedua, sebagai perkakas rumah tangga. Tembikar yang digunakan sebagai alat keperluan sehari-hari biasanya jenis periuk, cawan, piring, kendi, dan tempayan. Kemudian yang ketiga, sebagai keperluan religius. Dalam keperluan religi, tembikar biasanya digunakan sebagai wadah kubur, bekal kubur, atau tempat peralatan upacara. Hal ini dikarenakan bahan baku pembuatan tembikar sendiri adalah tanah liat, pasir, dan air yang kemudian dijemur di bawah sinar matahari, lalu dibakar pada suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Tembikar dianggap mewakili keempat elemen dasar dari alam, yaitu air, angin, api, dan tanah. Untuk itu, dalam upacara religi, tembikar dijadikan sebagai simbolisme alam semesta, yaitu meletakkan alat upacara dalam tembikar atau menjadikan tembikar sebagai bekal kubur, berarti menyatukan restu alam semesta terhadap manusia itu sendiri. Yang kedua, apakah senyawa kimia yang terkandung di dalamnya? Secara umum, tembikar tersusun atas kelai, batuan, dan pasir. Kelai sendiri terdiri atas tanah liat dengan rumus kimia Al2O3 2SiO2H2O, kaolin dengan rumus kimia Al2Si2O5 OH 4 kali, bentonit dengan rumus kimia XAl2O3 YSiO2NH2O dengan nilai N sekitar 8 dan XY adalah nilai perbandingan antara Al2O3 dan SiO2. Kemudian untuk batuan terdiri atas feldspar dengan rumus kimia KAlSi3O8, NaAlSi3O8, CaAl2Si2O8. Kemudian silika dengan rumus kimia SiO2, kapur dengan rumus kimia CaCO3, dolomit dengan rumus kimia CaCO3 MgCO3, dan marmer dengan rumus kimia CaCO3. Kemudian untuk pasir terdiri atas pasir kuarsa dengan rumus kimia SiO2, pasir zirkon dengan rumus kimia ZrSiO4, dan pasir besi dengan rumus kimia Fe3O4. Pasir besi biasa disebut dengan magnetit. Kemudian yang ketiga, klasifikasikan apakah unsur di dalam senyawa tersebut non-logam, logam, atau metaloid. Unsur-unsur penyusun tembikar yang termasuk ke dalam logam ada Al atau aluminium, ada K atau kalium, ada Na atau natrium, ada Ca atau kalsium, ada Mg atau magnesium, ada Zr atau zirkonium, dan ada Fs atau ferum. Kemudian untuk non-logam ada O atau oksigen, ada H atau hidrogen, dan C atau karbon. Sedangkan untuk yang termasuk metaloid hanya ada Si atau silikon. Selanjutnya akan disampaikan oleh Irfan Hairil Anas. Selanjutnya, nomor 4, berikan informasi terhadap ikatan yang terbentuk termasuk ikatan apa,
Bagaimana geometrinya? Next. Pada gerabah terjadi ikatan antara gugus hidroksil di tanah liat. Selain itu juga terjadi beberapa ikatan hidrogen seperti hidroksil kaulinit menjadi ikatan hidrogen ke lapisan berikutnya, dan lapisan yang dipisahkan oleh lapisan tipis molekul air yang dihubungkan ke lapisan tetangga melalui ikatan hidrogen. Jadi salah satu ikatannya adalah ikatan hidrogen. Adapun bentuk geometrinya adalah tetrahedral dan oktahedral. Studi kristalografi telah menerapkan bahwa mineral tanah liat terdiri dari lembaran silikon dioksida tetrahedral SiO2 dan aluminium oksida oktahedron Al2O3 yang dihubungkan melalui jembatan atau oksigen. Jadi bentuknya itu tetrahedral dan oktahedral. Selanjutnya, nomor 5, bagaimana tembikar gerabah atau keramik dapat bekerja sesuai fungsinya? Interaksi apa yang dapat membuat senyawa di dalamnya dapat bekerja? Adakah gaya antar molekul yang terlibat? Bagaimana karakter unsur penyusunnya? Pada lempung yang akan dijadikan gerabah dibakar. Pertama kali dibakar hingga sekitar 1000 derajat Celcius untuk menghasilkan apa yang dikenal sebagai perlengkapan biskuit, dengan penyusutan lebih lanjut yang sangat sedikit. Perlengkapan biskuit cukup kuat dan berpori. Ia dengan mudah menyerap air dan mengering kembali dengan sangat mudah. Jadi ketika nanti dibakar 1000 derajat Celcius, dia akan menjadi hampir menjadi gerabah atau yang disebut dengan perlengkapan biskuit. Setelah itu dilapisi dengan menyebarkan suspensi padatan glasir dalam air di atas pot dengan menuangkan, mencelupkan, atau menyemprotkan, dan ketika sudah kering dibakar lagi pada suhu yang sesuai untuk tanah liat dan glasir, sehingga gerabah bisa menjadi padat dan dapat difungsikan. Secara garis besar, pertama lempung itu dibakar sampai 1000 derajat Celcius, setelah itu diberi lapisan suspensi. Nah, setelah itu ketika sudah kering dibakar kembali sampai benar-benar menjadi padat dan dapat difungsikan. Panci kering di sini dalam artian panci kering adalah gerabah yang belum jadi, kemudian dipanaskan untuk membuang lebih banyak air. Setelah suhunya mencapai sekitar 500 derajat Celcius, perubahan di dalamnya menjadi tidak dapat diubah. Ini maksudnya adalah dia sudah menjadi keras dan sudah tidak bisa dibentuk-bentuk lagi. Pada titik ini tanah liat sangat rapuh, tetapi tidak dapat lagi dibentuk kembali menjadi keadaan asli yang bisa diterapkan. Nah, maksudnya adalah ketika nanti sudah pada tahap ini, dia masih rapuh, gampang pecah lah, tetapi sudah menjadi bahan padat, jadi sulit untuk dibentuk seperti sedia kala kayak gitu. Tahap ini digambarkan sebagai penggerak dari apa yang disebut air yang terikat secara kimiawi. Nah, tanah liat berikatan dengan OH ditambah OH yang berikatan dengan tanah liat. Nah, ikatan-ikatan ini akan keluar ikatan H2O, dan tanah liat itu akan terjadi ikatan oksigen, akan diikat oleh oksigen. Ikatan hidrogen yang lemah digantikan oleh jembatan oksigen. Tadi namanya adalah jembatan oksigen. Nah, jembatan oksigen yang lebih kuat dan lebih pendek. Tanah liat bisa menyusut sedikit lebih jauh. Ketika ini terjadi, tanah liat tidak dapat didaur ulang lagi, dalam artian sudah menjadi keras atau sudah menjadi padat. Menghubungkan partikel tanah liat yang berdekatan adalah proses bertahap, dan jika penembakan dihentikan pada sekitar 500 derajat Celcius, ikatan silang ini tidak akan cukup terbentuk untuk mencegah daur ulang, tetapi tidak cukup untuk memperkuat potongan. Setelah ini dilakukan pembakaran pada suhu yang lebih tinggi. Pada interaksi di atas terdapat gaya antar molekul yang berupa ikatan hidrogen.
Mineral utama yang menyusun glasir tidak berwarna, baik SiO2 atau kuarsa dan Al2O3 atau korundum, dikenal di alam dalam keadaan murni sebagai padatan kristal putih. Mereka juga ditemukan dalam bentuk yang terkontaminasi. Kecubung dan citirin adalah kuarsa yang terkontaminasi Fe, dan rubi adalah korundum yang terkontaminasi Cr. Bila kontaminan dalam korundum adalah Fe, Co, Ti, dan V, mereka dikenal sebagai safir dengan berbagai warna. Pada kebanyakan glasir, warnanya disediakan oleh oksida logam transisi baris pertama. Selain yang telah disebutkan, tembaga juga banyak digunakan dalam tembikar pewarna oksida yang paling umum adalah besi, tembaga, dan kobalt. Dari jumlah tersebut, besi tampaknya yang paling serbaguna, tergantung pada kondisi pembakaran dan apalagi yang ada dalam glasir. Ini dapat menimbulkan warna merah, kuning, coklat, biru, dan hijau dalam berbagai corak. Nah, ini adalah pembahasan di mana kenapa tembikar itu bisa berwarna-warni kayak gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir, adakah sisi negatif penggunaan tembikar atau gerabah atau keramik, utamanya di bidang lingkungan? Jelaskan secara singkat. Secara singkat, dampak negatif pembuatan gerabah bagi lingkungan adalah timbulnya lubang-lubang bekas galian industri gerabah yang mengakibatkan tanah menjadi kurang subur dan menjadi genangan di saat musim hujan. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Kami membuka sesi tanya jawab.